Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, ini view-nya lagi bagus ya di belakang saya. Kebetulan saya lagi di Bogor, dekat puncak ya. Makanya suasananya agak dingin, habis hujan juga ya. Nah, ini lagi liburan ceritanya. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai KDRT ya. Apakah KDRT ini bisa dicabut atau dihentikan proses hukumnya di kepolisian. Oke, baik teman-teman. Nah, sebagai contoh, ini kasus yang lagi ramai, yang lagi hangat diperbincangkan kalangan artis ya, di mana public figure telah diduga melakukan suatu tindak pidana kekerasan di dalam ruang lingkup keluarga, yaitu sebut saja dengan Rizky Bilar, sang suami, dan dia melakukan penganiayaan kepada istrinya atau kekerasan di dalam rumah tangga terhadap Lestiani atau biasa dikenal dengan Lesti Kejora. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kasus ini sudah masuk sudah diproses hukum ya. Sudah membuat laporan kemarin tanggal 28 September dan sudah melakukan visum. Ya, tinggal pihak-pihak untuk menentukan apakah kasus ini dapat dilanjutkan atau tidak. Nanti penyidik melihat ya apakah telah terpenuhi unsur atau cukup bukti kasus ini dilanjutkan atau tidak. Nah, itu ya. Tetapi yang jelasnya ada korban ya, yaitu Lestiani, istrinya sendiri ya, korban. Nah, infonya mendapat penganiayaan, dibanting, dipukul, dicekik, ditarik, bahkan dijatuhkan. Nah, itu teman-teman. Nah, tentu kekerasan ini ya masuk dalam kategori kekerasan fisik ya. Kekerasan fisik karena di dalam undang-undang KDRT itu ya dikenal dengan beberapa jenis kekerasan. Ya, selain kekerasan fisik ada kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan juga penelantaran rumah tangga, teman-teman. Nah, oke, untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa apakah kasus KDRT itu dapat dihentikan atau dicabut. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini sangat jelas mengatakan ya di pasal saya agak lupa ya pasalnya pasal berapa, bahwasanya perkara-perkara yang KDRT ini adalah masuk dalam kategori delik aduan. Artinya delik aduan itu ya dapat dihentikan atau dapat dicabut kembali oleh si pelapor atau si korban yang membuat laporan. Nah, apa sih delik aduan itu, teman-teman ya? Perlu diketahui bahwa delik aduan itu adalah delik yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari korban tindak pidana atau si pelapor ya merasa dirugikan atau dia sebagai korban membuat laporan. Nah, selama tidak ada laporan, maka polisi juga tidak bisa menindaklanjuti terhadap perbuatan yang telah terjadi. Nah, lain halnya ketika deliknya delik umum. Nah, tanpa ada pengaduan atau laporan dari korban pun atau orang yang merasa dirugikan, maka ketika ada yang melihat, menyaksikan, atau pihak kepolisian sendiri mengetahui adanya dugaan tindak pidana, maka dia dapat melakukan proses hukum terhadap kejadian yang telah terjadi. Contoh misalkan adanya pembunuhan atau pencurian ya. Nah, telah diketahui ada pembunuhan di wilayah mana. Nah, ketika polisi telah mengetahui adanya peristiwa tersebut, maka dia harus bertindak. Dia harus turun tangan tanpa harus ada yang melaporkan terlebih dahulu. Nah, lain halnya dengan kasus KDRT, karena ini adalah deliknya delik aduan, maka hanya dapat diproses ketika ada yang membuat pengaduan atau laporan, dan dapat dihentikan apabila si pengadu atau si pelapor mencabut laporannya. Misalkan telah terjadi perdamaian, kesepakatan, musyawarah, atau restoratif justice misalkan ya.
mencari win-win solution, masalahnya tidak dilanjutkan. Nah, ketika sudah dicabut laporannya, maka perkara tersebut haruslah dihentikan. Nah, mungkin ada juga yang bertanya, apa sih delik itu ya? Jadi, delik itu adalah perbuatan pidana, tindak pidana, suatu kejahatan ya, delik. Nah, ada juga yang bertanya nih, terkait masalah Rizky Bilar ini kira-kira dapat dipenjara berapa lama? Nah, oke, baik teman-teman. Nah, karena kasusnya ini adalah penganiayaan secara fisik, kekerasan secara fisik, diatur di dalam pasal 5 ya, huruf A, perbuatan yang dilarang di dalam ruang lingkup rumah tangga, pasal 5 huruf A, yaitu kekerasan fisik ya. Nah, ini kekerasan fisik. Nah, dalam ketentuan pidananya diatur dalam pasal 44 ya, pasal 44. Nah, dalam pasal 44 ini ada beberapa ayat, ada 4 ayat kurang lebihnya. Nah, kalau ayat pertama ya, barang siapa telah melakukan perbuatan tindak pidana atau kekerasan secara fisik, maka dapat diancam pidana paling lama 5 tahun. Nah, apabila ayat kedua, apabila menimbulkan luka berat, sakit ya, maka pelakunya dapat diancam pidana 10 tahun paling lama. Nah, apabila menimbulkan kematian, maka ancaman pidananya itu paling lama 15 tahun. Nah, ini kan kalau kekerasan fisik ini kan ya, dia sifatnya ya merampas kesehatan ya, sehingga seseorang tidak bisa melanjutkan aktivitasnya dan dia harus istirahat. Nah, kalau dilihat dari preskon dari Humas, Kabid Humas Polda Metro Jaya kemarin, bahwa dugaan tindak pidana kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar ini dijerat dengan pasal 44. Nah, sangkaannya ya, ancaman pidananya 5 tahun paling lama, berarti ayat 1 ya. Ayat pertama, pasal 44 ayat pertama. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya semua ya teman-teman. Nah, jangan lupa ngopi, ini kondisinya lagi dingin di Bogor ya, kabut udah mulai turun teman-teman. Ini saya mau ngopi, tapi nggak ada rokok ya, hanya ngopi doang nih, karena ada aturan. Rokok sih ada, tapi berhubung karena ada aturan, kita orang yang taat terhadap aturan, maka kita harus tunduk dan taat terhadap aturan daripada kena sanksi ya. Sanksi ya, itu teman-teman. Nah, sanksinya ini 500.000 menurut manajemen hotel ya. Oke teman-teman. Nah, salam keadilan.